Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali dalam video tutorial. Kali ini kita akan berbagi membahas tentang alat musik Batak, salah satunya itu sordam. Sordam itu alat musik tiup Batak yang sudah lama ditinggalkan, bahkan hampir punah, hampir jarang digunakan, sehingga banyak dari generasi muda Batak tidak mengenal lagi sordam, apalagi namanya sedikit aneh ya, sordam. Jadi bahkan sordam ini cenderung ditakuti karena sordam kadang identik dengan musik maju begu seperti itu. Saya tidak tahu kebenarannya, apakah ini sordam ini benar bisa maju begu atau tidak, tetapi memang frekuensi getarannya yang cenderung rendah. Jika dibunyikan, getarannya cenderung rendah dari seruling, jauh lebih rendah, sehingga memang suara sordam ini cenderung sendu ya, terkadang memilukan, karena memang dulu sordam ini dipakai oleh orang tua kita, para pendahulu kita, untuk mengungkapkan perasaan sedih, perasaan gundah, perasaan yang cenderung terbeban. Jadi suara sordam memang agak berat, agak ngebas gitu. Jadi suaranya cenderung membuat kita bersedih atau bahkan merinding. Orang tua kita membunyikan itu, sering dibunyikan di malam hari untuk mengungkapkan kesedihan, perasaan-perasaan terbeban, tertekan. Jadi suaranya juga sedikit berat ya. Jadi jarang sordam digunakan untuk membawakan lagu-lagu gembira. Ini biasanya dibawakan untuk mengungkapkan kesedihan yang luar biasa. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan alat musik ini. Pertama-tama seperti kita lihat, alat musik ini terbuat dari bambu yang diberi lubang nada. Nah, sordam Batak lubang nadanya ada 5. Beda lagi dengan sordam yang dipakai orang kita Karo. Nah, suaranya lubang tiupnya lebih dari 5. Kita ada 5, coba kita hitung 1, 2, 3, 4, dan di belakang 1, 5. Nah, dengan demikian sordam itu alat musik yang pentatonis. Jadi nadanya hanya 5 ya, seperti kebanyakan alat-alat musik Batak seperti sarune etek ya, karena memang alat musik pentatonis. Ya, yang berikut lubang tiupnya itu, karena ini disebut long flute, tembus ya, ini tembus. Kalau kita lihat seperti ini, tembus. Ya, lubang tiupnya itu dari atas seperti ini. Dari atas. Nah, cara membunyikannya adalah dengan cara ditiup, kita mengeluarkan udara hangat dan membentuk sirkulasi diagonal di lubang tiupnya, sehingga udara yang kita keluarkan bisa bergemuruh sehingga menghasilkan getaran. Getaran itu diteruskan ke dalam lubang atau badan dari sordam ini, dan badan itu berfungsi juga sebagai tabung resonansi. Jadi getaran itu terjadi resonansi di dalam sesuai dengan karakter si
tersebut, si sordam tersebut. Nah, kita lanjut membunyikannya dengan cara seperti ini. Kita tiup. Pertama-tama kita harus bisa meniup seperti bersiul. Nah, jadi jika kita bersiul, itu suara itu terbentuk dari udara yang berputar diagonalnya dan bergemuruh di dalam. Jadi itu kita arahkan ke lubang tiup si sordam tersebut seperti ini. Sekali lagi ya. Oke. Jadi meniup sordam ini memang agak-agak sulit, lebih sulit dari meniup flute atau seruling atau tulila. Lebih sulit karena memang lubang tiupnya besar. Jadi kita harus berusaha menyesuaikan mulut ke lubang tiup sordam yang bulat besar ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, agak sulit. Jadi untuk meniupnya, membunyikannya, kita harus berusaha mencari posisi yang pas. Bahasa Bataknya mangelek, mengaju seperti itu. Jadi harus mengaju seperti ini. Moncong bibir kita itu harus kita dongokkan ke depan seperti bersiul. Jadi getaran itu, suara itu kita kelola di dalam sordam ini seperti ini. Jadi saya katakan tadi memang agak sulit. Untuk itu perlu latihan berulang-ulang. Mungkin kita harus melatihnya sebanyak mungkin 1 minggu baru bisa bunyi. 1 minggu atau mungkin ada 1 bulan, mungkin lebih dari 1 bulan, karena memang agak sulit ya. Jadi kalau jadi pertama-tama kita mencari posisi yang pas seperti ini. Nah, setelah dia dapat posisi yang pas, kita akan terbiasa di posisi yang seperti itu. Contoh seperti ini. Nah, setelah berbunyi, kita tarik lagi. Kita coba lagi, bisa saja itu hilang lagi, nggak bisa lagi bunyi. Cabut lagi, buat lagi, cabut lagi, tarik lagi, untuk membiasakan kita agar menyatu dengan sordam ini. Nah, mungkin proses itu bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan agar dapat suara yang jernih, suara yang bagus, enak didengar. Kita harus latih berulang-ulang. Dan yang kedua, setelah kita dapat posisi yang bagus dengan ingat ya, tanpa menutup lubang tiup. Nah, jika kita sudah dapat membunyikan, kita
kita menutup satu persatu, karena biasanya orang belajar sordam semakin rendah dia akan semakin sulit untuk ditiup atau dibunyikan. Jadi kita mulai dari yang mudah dulu, suara tinggi yang di atas seperti ini tanpa menutup lubang tiup. Setelah itu kita tutup perlahan satu demi satu. Jadi yang pertama kita cari adalah posisi tiupnya, karena setiap orang punya posisi tiup yang berbeda-beda. Kita cari posisi nyaman untuk kita. Bisa saja saya meniupnya dengan posisi seperti ini, mungkin Anda lebih cenderung ke sini, mungkin ada yang seperti ini, mungkin ada yang agak seperti ini. Jadi posisi saya di sini. Jadi setelah bisa menjangkau dada yang rendah, kita ulang lagi, kita cabut, ulang lagi. Jadi kalau sudah pasti dia berbunyi dan kita langsung dapat posisi nyaman kita, itu kita sudah fasih dalam membunyikan sordam. Tapi besok ulang lagi, bisa saja besok itu hilang. Nah, itulah cara membunyikan sordam. Nah, demikian video saya dalam hal berbagi tentang sordam. Kiranya bermanfaat untuk kita. Salam sejahtera, Oras.